memang betul kalau di sini pernah ada kejadian artinya kebanjiran, dan ini dulu sebelum tanah ini dimiliki oleh negara. Ini yang dirumorkan sepanjang 1 kilometer itu, padahal sebenarnya ini cuma luasnya kurang lebih 200 meter gitu. Dan ini di areal kawasan tanah kita, bukan di kawasan lain gitu loh. Bapak bisa bayangkan dengan begini kan tidak ada lagi aktivitas pengembangan. Yang di sana juga tidak ada lagi aktivitas pengembangan. Nah, sekarang kita memikirkan bagaimana pekerjaannya, bagaimana investasi kita. Kita selalu berinvestasi di sini. Hubungan dengan masyarakat sekitar sangat baik sekali. Masyarakat mendukung apapun, kami selaku pekerja selalu mendukung apapun itu program dari perusahaan. Manajemen Handara Golf and Resort Bali akhirnya buka suara menanggapi berbagai informasi yang ramai beredar di media sosial dan dinilai tidak akurat. Klarifikasi publik ini disampaikan guna meluruskan tudingan yang berdampak pada reputasi resort, kesejahteraan karyawan, serta ketenangan masyarakat Desa Pancasari, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng. Sebagai salah satu destinasi legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah pariwisata Bali selama hampir 5 dekade, Handara menegaskan komitmennya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka, berbasis data, dokumen legal, dan fakta lapangan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh penasihat hukum Bali Handara Okberson Sitompul dan Putu Hutagalung dari kantor hukum Polda Sitompul Hutagalung dan rekan pada Kamis 5 Februari 2026. Keduanya menepis sejumlah tudingan yang dinilai berseberangan dengan kondisi faktual di lapangan. Dijelaskan, Bali Handara didirikan pada tahun 1976 oleh warga lokal Indonesia dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa awal perkembangan pariwisata Bali. Hingga saat ini, kepemilikan Bali Handara tetap 100% berada di tangan warga negara Indonesia di bawah naungan PT Sarana Buana Handara. Berdasarkan dokumen resmi, tidak pernah terjadi penjualan maupun pengalihan hak guna bangunan atau HGB kepada pihak asing ataupun perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Penegasan ini sekaligus meluruskan isu kepemilikan aset yang ditegaskan sebagai murni milik bangsa. Terkait isu banjir musiman di Desa Pancasari, manajemen menyampaikan bahwa fenomena tersebut merupakan tantangan geografis alami wilayah dataran tinggi dengan curah hujan ekstrim. Sebagai bentuk mitigasi, Bali Handara mendedikasikan sekitar 80 hektar dari total 99 hektar lahannya sebagai ruang terbuka hijau dan zona resapan air alami. Area tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis yang menyerap debit air hujan sebelum mengalir ke wilayah pemukiman. Manajemen juga menegaskan tidak pernah ada aktivitas pembangunan maupun pembabatan di kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan kehutanan. Penataan vegetasi yang dilakukan sepenuhnya berada di atas lahan sah milik resort dan dilakukan secara terbatas hanya terhadap pohon mati demi alasan keselamatan. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, Bali Handara telah menanam kembali lebih dari 700 pohon sebagai bagian dari program keberlanjutan lingkungan. Renovasi yang saat ini berjalan disebut sebagai upaya pemulihan fasilitas existing, khususnya area kamar yang terdampak longsor pada tahun 2012, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan tamu sesuai izin yang berlaku. Manajemen menyayangkan munculnya narasi menyimpang yang dipicu oleh pihak-pihak berkepentingan tertentu di sekitar kawasan. Ditegaskan pula bahwa 99% karyawan Bali Handara merupakan warga lokal sehingga komitmen terhadap transparansi dan hubungan harmonis dengan masyarakat tetap dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga Desa Pancasari. Untuk membuktikan sahnya lahan Bali Handara dan menepis tudingan penggunaan tanah negara, pihak manajemen turut menghadirkan warga lokal yang mengetahui langsung sejarah lahan tersebut, yakni Made Sumada dan Wayan Sedana. Made Sumada mengungkapkan bahwa sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Bali Handara berdiri, wilayah tersebut memang telah kerap dilanda banjir setidaknya 5 tahun sekali. Kondisi itu menyebabkan banyak warga pemilik tanah kala itu memilih menjual lahannya karena khawatir menjadi korban banjir berulang, dan di lahan tersebutlah hingga kini berdiri Bali Handara. Untuk yang saya tahu dari semenjak saya tahu mengenai desa itu, memang betul kalau di sini pernah ada kejadian artinya
kebanjiran, dan ini dulu sebelum tanah ini dimiliki oleh negara. Memang sepengetahuan saya dimiliki oleh warga yang pada saat itu masih bermukim di sini, Bu. Nah, setelah ada kebanjiran pada tahun 70 di sini, artinya warga itu semua was-was karena rasa takut masih tinggal di sini, artinya takut karena kebanjiran lagi. Di samping itu tanah ini mungkin tidak bisa ditanami lagi itu dalam saat itu. Nah, terus tanah ini pada saat itu semua dijual, tapi yang membelinya saya tidak tahu, siapa saya tidak tahu. Pada saat itu saya hanya tahu dijual saja ya. Nah, tapi saya waktu masih kecil juga, cuman dijual, dan yang membeli saya tidak tahu. Seperti itu sepengetahuan saya. Memang di sini kerap setiap 5 tahun yang paling kena banjir, yang paling musibah, yang paling besar 10 tahun sekali pasti sudah banjir yang besar. Dan saya yang paling sering kena korban. Saya paling sering kena korban karena saya sangat berdampingan dengan tanah ini. Di samping itu tempat saya yang paling rendah. Dan air yang datangnya dari muara hutan itu pasti besar sekali, dan juga airnya ada dari jalan nasional. Penasihat hukum juga menegaskan asal-usul tanah Balihandara berasal dari 74 pipil, bukan satu pipil seperti yang disebutkan oleh tim Pansus maupun hasil pemeriksaan Satpol PP. Secara fisik, pipil tersebut memang tidak dapat ditunjukkan karena telah ditarik oleh BPN saat proses perubahan status menjadi hak guna bangunan. Dari proses tersebut diterbitkan 3 HGB, yakni HGB nomor 40 seluas lebih dari 76 hektar, HGB nomor 42 seluas 3,5 hektar, dan HGB nomor 43 seluas lebih dari 18 hektar. Dengan demikian, total luas lahan Balihandara sebelum pembangunan mencapai lebih dari 99 hektar. Pada tahun 2023, saat masa berlaku HGB mendekati akhir, dilakukan pembaruan dan pengukuran ulang oleh BPN. Hasil pengukuran menunjukkan luas lahan sebesar 98 hektar yang kini telah berstatus sertifikat hak guna bangunan sah secara hukum hingga tahun 2053 dan dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dari total lahan tersebut, bangunan resort hanya menempati sekitar 1%, sementara sisanya dimanfaatkan untuk penghijauan dengan penanaman pohon dan rumput. Tanah ini berasal dari warga, terdiri dari pipil, yaitu terdiri dari 68 pipil plus 16 pipil, jadi 74 pipil. Ya, dan itu lengkap dengan nama-nama pemiliknya. Ini adalah petunjuk bagi kami, walaupun kami secara fisik tidak bisa menunjukkan bukti pipilnya itu. Karena apa? Karena pada saat kita mengajukan permohonan hak guna bangunan, itu kan ada proses, ada pelepasan dari warga berdasarkan jual beli, ada pelepasan dulu ke negara, kemudian baru kita mohonkan. Nah, pipil-pipil ini pasti akan ditarik oleh BPN, oleh instansi yang bersangkutan, yaitu BPN pada saat ini ya, BPN. Dan kami yakin BPN juga menyimpan ini, tetapi BPN yang menyimpan ini karena ini luasnya lebih dari 50 hektar sampai 90 hektar, itu kewenangan pusat yang memberikan keputusan untuk itu. Jadi kami yakin bahwa pipil-pipil tersebut berada di pusat dan menjadi dokumen negara. Tidak bisa sembarangan orang mengambil dokumen negara itu. Itu ada prosesnya seperti itu. Jadi itu yang saya tegaskan kemarin, yang pada akhirnya setelah dalam proses terbitlah sertifikat hak guna bangunan. Terkait pembangunan yang sempat disegel Satpol PP atas rekomendasi DPRD Provinsi Bali, ditegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan pembangunan baru. Pembangunan dimaksud merupakan renovasi hotel yang rusak akibat longsor dari bukit di luar areal Balihandara pada tahun 2012 yang mengakibatkan hilangnya 35 dari total 82 kamar. Nah, kalau kita mau Bali ini maju, sebaiknya kita tegakkan hukum yang berlaku lah. Jangan karena isu-isu dari kita tidak bisa dimintain klarifikasi berdasarkan isu-isu. Makanya saya bilang tadi, kalaupun kita mau diuji, silakan uji kami secara teknis. Izin kami, lingkungan kami bagaimana, apa seharusnya. Kalaupun ada kekurangan, kami siap untuk menyempurnakan kekurangan itu.
biar jelas. Tidak ada yang kalau berdasarkan katanya kan kami bingung. Kami dimintain klarifikasi berdasarkan katanya kan kami bingung. Karena izin IAMB memperbolehkan adanya perluasan hotel, manajemen melakukan pembangunan kembali di area tersebut dan berharap segel pembangunan dapat dicabut. Isu yang menyebut Balihandara sebagai penyebab banjir juga ditepis dengan penegasan dari tim Pansus, Balai Wilayah Sungai, serta Perbekal Pancasari yang menyatakan bahwa banjir di wilayah tersebut telah terjadi sejak tahun 1960. Sejak awal berdiri, Balihandara bahkan telah menyiapkan 3 waduk besar untuk menampung aliran air dari bukit dan hutan di sekitar areal guna mencegah luapan air keluar kawasan resort. Kabar Bali Hits mengabarkan.